mempresentasikan hasil uji bab 6 yaitu regresi linier sederhana dengan judul perbandingan penjualan dan pendapatan nasi uduk di berbagai lokasi dalam satu hari. Untuk selanjutnya next video. Bye. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Husna dengan akhir NIM 97. Di sini saya ingin menjelaskan hasil output SPSS kelompok 5 yaitu data bab 6 analisis regresi linier sederhana yang berjudul perbandingan penjualan dan keuntungan nasi uduk di berbagai daerah dalam satu hari. Di sini kelompok kami memakai data penjualan nasi uduk dan keuntungan nasi uduk yang berjumlah 10 data. Output SPSS juga kelompok kami memakai penjualan dan keuntungan nasi uduk. Hasil output SPSS yang pertama mode enter menjelaskan bagaimana dari output analisis regresi linier sederhana yang berisi variables enters, variables remove, method enters. Yang kedua, persamaan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan min 11,170 tambah 0,5528X. A angka konstan yaitu min 11,170. B angka koefisien regresi penjualan yaitu 0,114. Perkenalkan, nama saya Nadir Ayu dengan akhir NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis pada analisis regresi linier sederhana hipotesa penelitian. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, HO tidak terdapat pengaruh sig antara variabel X penjualan terhadap variabel Y. Keuntungan, yang artinya koefisien regresinya yaitu B sama dengan 0. Yang kedua, HA terhadap pengaruh sig antara variabel X penjualan terhadap variabel Y keuntungan, yang berarti koefisien regresinya B sama dengan 0. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka, uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara yaitu A. Membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Bisa kita lihat di sini dari tabel ANOVA, nilai sig-nya itu 0,00. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikan lebih kecil dari alpha 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih besar dari alpha 0,05. Hasil dan kesimpulan dari tabel ANOVA dipengaruhi nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari nilai A 0,05. Artinya, model regresi signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Dengan kata lain, semakin tinggi penjualan, maka keuntungan juga cenderung meningkat dan hubungan antara kedua variabel tersebut ini valid secara statistik. B. Membandingkan nilai hitung TH dengan T-table TA. Bisa kita lihat di sini dari tabel koefisiennya T 9,899. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung TH lebih kecil dari T-table TA. Jika tidak berpengaruh, jika nilai T hitung TH lebih besar dari T-table TA. Cara mencari T-table TA. Table T A sama dengan 5%, 0,05 pada dua arah karena tidak diketahui pengaruh plus atau min. DB sama dengan N dikurangin 2. Selanjutnya ada tabel kurva regresinya. Ada berpengaruh, tidak berpengaruh, ada berpengaruh. Hasil dari kesimpulan nilai
T hitung sebesar 9,899 dan signifikan 0,00 yang jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Artinya, semakin tinggi penjualan maka keuntungan juga cenderung meningkat. Karena nilai T hitung lebih besar dari T table dan signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima ada pengaruh. Halo, perkenalkan nama saya Deli Ajara. Di sini saya akan membacakan data bab 6, analisis regresi linear sederhana. Analisis koefisien korelasi, model summary, STD error of the estimate 2,128. A. Prediktor kontan penjualan. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi, ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan. Korelasi negatif sempurna yaitu di angka negatif 1,0. Korelasi negatif sedang yaitu di angka negatif 0,5. Sedangkan korelasi positif sedang di angka 0,5 dan korelasi positif sempurna di angka 1,0. Arah korelasi atau hubungan positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X di atas maka Y di atas, jika X di bawah maka Y juga di bawah. Negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, X di atas maka Y di bawah. Hasil dan kesimpulan. Nilai koefisien korelasi R sebesar 0,962 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel penjualan X dengan variabel Y. Artinya, jika penjualan meningkat, maka variabel Y juga cenderung meningkat. Karena nilai R mendekati 1, hubungan antar kedua variabel ini termasuk dalam kategori korelasi positif sangat kuat. 5. Analisis koefisien determinasi, model summary, yaitu STD error of the estimate 2,128. A. Prediktor kontan penjualan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen variabel X terhadap variabel dependen variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R squared R pangkat 2 yang terdapat pada tabel model summary. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan nilai R squared R pangkat 2 sebesar 0,925 dapat disimpulkan bahwa variabel penjualan berpengaruh sebesar 92,5% terhadap variabel Y. Sisanya yaitu 7,5% dipengaruhi oleh faktor lain model. Artinya, penjualan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel Y. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.